Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2761 Pukulan. Siapa ini? Di sekitar altar, banyak ahli Nether King dan Hell King yang mencaci maki. Saat ini, para ahli yang berkumpul di Torment Springs City semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari berbagai neraka dengan status bangsawan. Saat ini, 8 Raja Neraka sedang mendiskusikan sesuatu yang penting dengan pasukan yang berkumpul. Bagaimana orang bisa menerobos masuk pada saat seperti itu? Selanjutnya, mereka terbang di udara dan di atas kepala para ahli Nether King dan Hell King. Pemimpinnya mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Wajahnya tidak terlihat kecuali matanya yang sangat dingin dan dalam. Di belakangnya ada ahli Raja Neraka. Kotak. Orang lainnya adalah seorang wanita yang tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia belum mencapai level Jenderal Nether. Namun, dia cantik dan memiliki sosok anggun. Saat dia muncul, semua orang tercengang. Banyak ahli Nether King dan Hell King mendongak. Sebagian besar pandangan mereka malah tertuju pada wanita cantik itu. Beberapa ahli Nether King dan Hell King yang sebelumnya mencaci maki dengan keras sepertinya telah kehilangan amarahnya saat itu ketika mereka menatap tajam ke arah wanita cantik itu. 8 Raja Neraka menoleh dan mata mereka berbinar ketika melihat wanita itu. Tiba-tiba, Hell Lord Boundless Springs tersenyum dan mengamati sekelilingnya, berkata perlahan, "Saya menginginkan wanita ini. Saya harap semua orang tidak akan bertengkar dengan saya demi dia. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sama." Tuan Neraka Bitter Springs mencibir. Para penguasa neraka lainnya juga tidak terkejut dengan reaksi penguasa neraka tanpa batas. Di antara 9 penguasa neraka, mata air tanpa batas penguasa neraka terkenal bejat. Ada 100.000 wanita cantik di haremnya di neraka mata air tanpa batas. Tuan, berhati-hatilah. Dia adalah Desolate Martial dari alam cabai menengah. Saat itu, di antara kerumunan di bawah altar, Raja Neraka tiba-tiba mengingatkan dengan keras, dialah yang membunuh Tuan Neraka Frost Springs dan menduduki Neraka Frost Springs. Selain ahli dari 8 neraka, ada juga beberapa makhluk hidup yang lolos dari Neraka Frost Springs. Raja Neraka itu adalah salah satunya. Saat suara itu terdengar, itu seperti batu yang menimbulkan ribuan tingkat gelombang dan menyebabkan keributan besar di kerumunan. Apa? Dia adalah bela diri yang sunyi. Beraninya orang itu datang ke sini. Dia hanya membawa 2 orang. Dia benar-benar memiliki keinginan mati. Seketika terjadi keributan di tengah kerumunan. Pada saat yang sama, ekspresi 8 Raja Neraka sedikit berubah dan pandangan mereka terhadap tubuh utama Martial Dao dan 2 lainnya berangsur-angsur berubah, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Tubuh utama Martial Dao tidak berekspresi, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan apapun. Adapun Tangkong, yang mengikuti di belakang badan utama Martial Dao, meskipun dia adalah ahli Raja Neraka, dia masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masa hitam Raja Nether dan Raja Neraka di bawah. Ahli neraka yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin bergerak. Jika bukan karena kehadiran 8 penguasa neraka, kelompok ahli neraka akan menyerbu ke depan dan mencabik-cabik mereka. Sedikit rasa takut juga muncul di kedalaman mata Permaisuri Yu. Adegan ini terlalu menakutkan. Salah satu dari ahli dari 8 neraka yang berkumpul di sini di kota Torment Springs semuanya lebih kuat darinya. Setiap makhluk hidup di neraka memancarkan aura yang sangat kuat. Dengan banyaknya ahli neraka yang berkumpul, mereka membentuk aura menakutkan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Makhluk hidup manapun yang memasuki aura ini tanpa sadar akan merasakan ketakutan. Wajah Permaisuri Yu menjadi semakin pucat. Namun, dia tidak mundur dan hanya mengikuti di belakang badan utama Martial Dao. Semuanya, tenanglah. Hell Lord Torment Springs mengatupkan kedua tangannya dan tersenyum lembut. Karena ada tamu di sini, tentu saja kami harus mengungkapkan keramahan kami. Wah, banyak ahli neraka mengangkat senjata mereka yang bersinar dengan kilatan dingin dan mengeluarkan tangisan aneh dengan ekspresi gembira. Semua orang menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi pada orang luar ini. Dalam sekejap mata, badan utama Martial Dao tiba di altar bersama Tangkong dan Permaisuri Yu dan mendarat di kursi kosong milik Hell Lord Frost Springs. Kamu tepat waktu. Hell Lord Yin Springs menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Kami sedang mendiskusikan pemilihan penguasa neraka yang baru. Apakah kamu ingin bergabung juga? Tidak tertarik.
Kata badan utama marsial Dao dengan acuh tak acuh. 8 Raja Neraka tertegun sejenak sebelum bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Kerumunan di bawah altar juga ikut bersorak. Banyak ahli neraka memandang tubuh utama marsial Dao di altar seolah-olah mereka sedang menonton lelucon yang tidak menyadari apa yang akan terjadi. Tatapan tubuh utama marsial Dao bergeser dan melewati 8 Raja Neraka. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, saya ingin kembali ke alam semesta menengah. Apakah ada di antara Anda yang punya solusinya? Hahaha. Kali ini, tawa yang lebih keras terdengar sebelum 8 Raja Neraka dapat berbicara. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia ingin kembali ke alam semesta menengah. Hai, orang bertopeng, pikirkan cara bertahan hidup dulu. Seseorang tertawa keras. Cek-cek, lihat betapa berbedanya nada bicara masyarakat dengan alam semesta menengah. Apakah mereka mempertanyakan atau meminta petunjuk? 8 Raja Neraka juga memiliki ekspresi berbeda. Namun, mereka melihat tubuh utama marsial Dao dengan tatapan serupa. Di mata 8 Raja Neraka, tubuh utama seni bela diri sudah menjadi orang mati. Tatapan Hell Lord Boundless Springs tertuju pada permaisuri Yu hampir tanpa henti. Pada saat itu, Hell Lord Boundless Springs tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Aku akan menyerahkan orang ini pada kalian. Aku akan membawa wanita ini pergi dan bersenang-senang dulu. Ketika dia melihat mata air tanpa batas penguasa neraka berjalan mendekat, permaisuri Yu secara naluriah bersembunyi di balik badan utama Dao bela diri. Di bawah tatapan Hell Lord Boundless Springs, dia merasa seolah-olah dia telanjang dan sangat tidak nyaman. Mata air tanpa batas penguasa neraka berjalan menuju permaisuri Yu dan mengabaikan badan utama Dao bela diri di sampingnya, lalu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tiba-tiba, badan utama marsial Dao mengangkat tangannya. Meskipun mata air tanpa batas penguasa neraka tampak acuh tak acuh, sebagian besar perhatiannya tertuju pada tubuh utama seni bela diri, karena takut tubuh utama seni bela diri akan tiba-tiba menyerang. Pada saat itu, ketika dia merasakan serangan tubuh utama marsial Dao, Hell Lord Boundless Springs tersenyum puas. Ini adalah rencananya. Di permukaan, dia melakukannya untuk permaisuri Yu. Namun, pada kenyataannya, dia ingin memaksa badan utama marsial Dao untuk menyerang. Dengan begitu, dia bisa membunuh tubuh utama marsial Dao segera dan menjadi penguasa neraka. Saat pemikiran itu muncul di benak Hell Lord Boundless Springs, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kecepatan dan kekuatan pukulan tubuh perdana Dao bela diri terlalu kuat. Faktanya, itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengelak, bertahan atau merasa takut. Pukulan macam apa itu? Bagaimana kekuatan seperti itu bisa muncul di dunia neraka? Senyuman Hell Lord Boundless Springs membeku di wajahnya. Bang! Tubuh utama marsial Dao meninju kepala Hell Lord Boundless Springs dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkannya dan menghancurkan roh esensinya. Hell Lord Boundless Springs mati di tempat. Bab 2707 Pertempuran hebat. Itu terlalu cepat. Itu terlalu mendadak. Tak seorang pun yang hadir mengharapkan badan utama marsial Dao mengambil inisiatif menyerang dalam keadaan seperti itu sementara dia dikelilingi oleh banyak ahli neraka. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang salah satu dari 8 Raja Neraka, mata air tanpa batas penguasa neraka. Saat dia menyerang, itu adalah gerakan membunuh tanpa ada niat untuk menahan. Seluruh kota Torment Springs menjadi sunyi senyap. Tawa dan keributan tadi tiba-tiba lenyap pada saat itu. Kotak, semua makhluk hidup neraka membelalak tak percaya. Penguasa neraka mata air tanpa batas, salah satu dari 8 penguasa neraka, telah menguasai neraka mata air tanpa batas selama ratusan ribu tahun dan berada di puncak dunia neraka. Namun, dia meninggal di Torment Springs City begitu saja. Kepalanya hancur oleh satu pukulan dan dia mati tanpa sempat membalas. Bagaimana mungkin? Meskipun mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, banyak makhluk hidup neraka tidak dapat mempercayainya. Hell Lord Boundless Springs pasti terlalu ceroboh. Pemikiran itu terlintas di benak banyak ahli neraka. Namun, kenyataannya, 7 Raja Neraka lainnya yang duduk di altar lebih dekat dan bisa melihat lebih jelas. Kematian Hell Lord Boundless Springs bukan karena kecerobohan. Bukan berarti mata air tanpa batas penguasa neraka tidak melawan ketika tubuh utama Dao bela diri menyerang. Dia ingin menghindar dan bertahan. Namun, dia tidak bisa melakukannya dan terbunuh hanya dengan satu pukulan.
Hanya pada saat itulah ketujuh Raja Neraka membuang rasa jijik mereka dan memasang ekspresi muram. Membunuh. Hampir di saat yang sama, 4 dari 7 Raja Neraka menonjol. Mata air neraka penguasa Yin, mata air bawah penguasa neraka, mata air tenang penguasa neraka, dan mata air kuning penguasa neraka melepaskan garis keturunan yang kuat satu demi satu dan menyerang Suzimo. Meskipun keempat Raja Neraka semuanya berasal dari ras Nether, wujud aslinya berbeda. Di antara mereka, wujud asli penguasa neraka mata air kuning adalah naga. Dia berubah menjadi naga dan berputar di atas altar. Tubuh naga raksasanya memancarkan kekuatan tak berujung dan cakarnya tajam saat dia menyerang Suzimo dengan aura yang menakutkan. Hellord Serene Springs adalah macan tutul lincah yang terus-menerus mengitari badan utama Martial Dao, menunggu kesempatan untuk menyerang. Wujud asli penguasa neraka mata air Yin sangat mirip dengan manusia. Namun, dia hampir transparan dan tersembunyi di medan perang, samar-samar terlihat. Hellord Lower Springs adalah kelabang raksasa berkaki 1000. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari baja dan 1000 kaki merayap, meninggalkan rangkaian bunga api di lempengan batu altar. Di antara 4 penguasa neraka mata air bawah adalah yang pertama tiba. 1000 kaki bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan tiba di hadapan tubuh utama Martial Dao dalam sekejap mata. Peraba kelabang raksasa itu merobek udara dan setebal lengan, seperti 2 rantai besi kuat yang langsung melingkari tubuh perdana Dao bela diri. Tuan neraka mata air bawah sangat gembira. Bahkan para ahli dari bidang kultivasi yang sama tidak dapat melepaskan diri dari kedua inderanya. Dengan satu gerakan itu, dia berada di atas angin. Ketika penguasa neraka mata air bawah melihat bahwa tubuh utama Martial Dao tertahan, dia segera mendekat dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan taringnya yang besar dan jahat, ingin menghancurkan tubuh utama Martial Dao menjadi berkeping-keping dan melahapnya. Ledakan. Saat itu, ki darah di tubuh utama Martial Dao melonjak dan dia bergidik. Peraba kelabang yang semula melilitnya langsung patah dan pecah menjadi beberapa bagian yang tersebar di tanah. Tubuh utama Martial Dao, yang baru saja melarikan diri, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak keras kelabang berkaki 1000 di bawah. Tendangan itu menggunakan Dao Dharma dari langkah bajak surga dari klasik mistik 12 Raja Iblis di hutan belantara besar. Ketika Hellord Lower Springs menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa lepas dari jangkauan Dao Dharma dari langkah langit bajak tubuh utama Dao bela diri. Puff! Kaki tubuh utama seni bela diri menginjak dan langsung meledakkan tubuh penguasa neraka mata air bawah. Tubuh kelabang berkaki 1000 terbelah menjadi 2 dan sejumlah besar darah yang memuakkan keluar. Kedua bagian tubuhnya berputar terus-menerus di atas altar dan penguasa neraka mata air bawah mengeluarkan teriakan tragis yang memekakkan telinga. Sebelumnya, Hellord Lower Springs telah menahan diri. Namun, pada saat itu, dia terluka parah dan nyawanya dipertaruhkan. Dia tidak lagi berani bersembunyi dan melepaskan fenomena garis darahnya. Sejumlah besar mata air muncul di bawahnya dan beberapa mayat samar-samar terlihat mengalir menuju Martial Dao. Fenomena garis darah, mata air bawah neraka. Di sisi lain, mata air kuning penguasa neraka, mata air tenang penguasa neraka, dan mata air yin penguasa neraka tidak berani ragu dan melepaskan fenomena garis darah mereka satu demi satu. Mata air neraka kuning, mata air neraka tenang, mata air neraka yin, dan mata air bawah neraka. 4 mata air besar melonjak pada saat bersamaan. Seketika, mata air di altar kota Torment Springs melonjak dan menyebar ke segala arah, seolah-olah telah membentuk semburan raksasa yang ingin melahap dan menenggelamkan segalanya. Hanya makhluk hidup dari ras Nether yang dapat membangkitkan fenomena garis darah seperti itu. Semua penguasa neraka ini adalah eksistensi yang telah mengembangkan fenomena garis darah mereka hingga batasnya. Setiap fenomena garis darah mengeluarkan Dao Dharma dari mata air neraka mereka sendiri. Itu juga merupakan dasar dari dunia neraka. Ketika 4 fenomena mata air neraka dilepaskan, banyak makhluk hidup di neraka mengira bahwa pertempuran telah berakhir. Tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan dari dampak 4 fenomena neraka musim semi. Gemuruh. Saat itu, ledakan memekakkan telinga terdengar dari tubuh utama Martial Dao. Segera setelah itu, sosok tubuh utama Martial Dao sepertinya telah menghilang dan digantikan oleh tungku raksasa yang menyala merah. Api yang berkobar menyala di dalam dan di luar tungku,
mengeluarkan panas yang membakar. Lelucon yang luar biasa. Tidak kusangka dia akan melepaskan fenomena garis darah tipe api melawan fenomena mata air neraka. Dia benar-benar meminta untuk dipermalukan. Api dan air tidak dapat didamaikan. 9 fenomena mata air neraka berbasis air. Namun, fenomena yang dipadatkan oleh badan utama ilmu bela diri jelas-jelas berbasis api. Di dalam hati semua makhluk hidup di neraka, 9 mata air neraka adalah mata air suci mereka dan tidak ada api yang dapat menandinginya. Keributan di bawah baru saja terdengar, kemudian mereda dengan cepat dan akhirnya terdiam. Tepat di depan makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya, tungku dengan api yang berkobar membungkus 4 mata air neraka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Sebaliknya, nyala api di dalam semakin membesar. Suhu di altar juga meningkat. Air dari 4 mata air neraka mulai mengepul di bawah nyala api yang berkobar. Tak lama kemudian, gelembung muncul dan mendidih. Set, keempat mata air neraka terbakar. Garis keturunan apa yang dimiliki orang ini? Ada 3 raja neraka di altar yang belum menyerang. Mata air siksaan penguasa neraka, mata air berat penguasa neraka, dan mata air pahit penguasa neraka. Awalnya, ketiga raja neraka memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tidak peduli dengan pertempuran ini. Namun, ketika mereka melihat itu, ketiga raja neraka mengerutkan kening. Kultivator dari alam cabai menengah ini tampaknya lebih merepotkan daripada yang mereka bayangkan. Fenomena garis darah dari tubuh utama Martial Dao, tungku langit dan bumi. Di bawah aktivasi terus-menerus dari tubuh utama Martial Dao, kekuatan tungku langit dan bumi menjadi lebih ganas. Setelah Martial Dao memasuki ranah Martial Domain, kekuatan fenomena garis darah juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Fiuh, nyala api berkobar dengan ganas. Air dari 4 mata air neraka di sekitarnya tidak hanya terbakar, bahkan mulai menguap. Bab 2708 Kekuatan Neraka. Alasan mengapa ras Nether bisa menguasai semua makhluk hidup neraka di dunia neraka adalah karena garis keturunan khusus mereka. Kekuatan garis keturunan itu berasal dari 9 mata air neraka. Dalam benak semua makhluk hidup di neraka, garis keturunan ras Nether tidak terkalahkan. Hanya garis keturunan ras Nether yang bisa mengalahkan garis keturunan ras Nether. Para penguasa neraka memiliki garis keturunan ras Nether yang lebih kuat dan hampir tak terhentikan. Tapi sekarang, seseorang sedang menekan keempat raja neraka dengan fenomena garis darahnya. Kenyataannya, berita dan situasi pertempuran di Istana Frost Springs telah lama menyebar ke para penguasa neraka. Kotak. Mereka juga memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan tempur tubuh utama Martial Dao. Dalam pertempuran saat itu, alasan mengapa badan utama Martial Dao dapat membunuh Hell Lord Frost Springs sepenuhnya karena dia mengambil inisiatif dan menggunakan senjata kaisar, Hell Suppression Tripod. Dengan kata lain, kekuatan tempur Desolate Martial paling banyak setara dengan Hell Lord Frost Springs. Dalam keadaan seperti itu di mana 4 raja neraka bergabung, bahkan jika Desolate Martial memanggil tripod penekan neraka, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan mereka. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan keempat penguasa neraka. Kekuatan tempur Desolate Martial jelas jauh lebih kuat dari yang disebutkan. Setelah badan utama Martial Dao memasuki ranah domain bela diri, dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang neraka Torment Springs. Makhluk hidup neraka di sini tidak mengetahui hal ini sama sekali. 8 raja neraka juga tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat mereka merasakan ini, pertempuran antara kedua belah pihak telah pecah. Hell Lord Boundless Springs adalah orang pertama yang mati. Keempat raja neraka jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam pertempuran melawan tubuh utama Dao bela diri. Hell Lord Torment Springs, Hell Lord Heavy Springs, dan Hell Lord Bitter Springs, yang telah menonton dari pinggir lapangan sepanjang waktu, saling bertukar pandang dengan ekspresi aneh dan tidak memilih untuk melangkah maju untuk membantu. Kekuatan Desolate Martial memang melebihi ekspektasi mereka dan sedikit merepotkan. Namun, hal itu tidak sampai menjadi tidak terkendali. Jika mereka bisa menggunakan Desolate Martial untuk menyingkirkan 4 Hell Lord lainnya, variabel dan masalah akan lebih sedikit. Melihat bahwa 4 fenomena garis darah musim semi neraka bisa runtuh kapan saja, keempat penguasa neraka tidak berani ragu dan segera melepaskan gua surga mereka yang telah disempurnakan. Keempat raja neraka bergabung dan menyerang badan utama Martial Dao sekali lagi.
Karena dunia neraka hancur dan hukum langit dan bumi tidak lengkap, keempat penguasa neraka tidak dapat menyentuh alam kaisar. Namun, mereka telah lama mengembangkan gua surga yang sempurna. Gua surga mereka mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan melonjak dengan aura yang dapat melahap gunung dan sungai. Tungku langit dan bumi dari badan utama martial Dao jelas-jelas ditekan terhadap dampak dari 4 gua surga yang disempurnakan. Nyala api di dalam dan di luar tungku berkontraksi terus-menerus dan berkedip-kedip. Mereka tidak lagi membara seperti sebelumnya. Tubuh utama martial Dao memiliki ekspresi tenang saat dia menghendaki kesadarannya dan berkata dengan lembut, api penyucian martial Dao. Fiuh. Seketika, lingkaran cahaya merah muncul dari tubuh utama martial Dao. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di atasnya dan menyelimuti 4 penguasa neraka dan gua surga mereka yang telah disempurnakan. Lingkaran cahaya merah itu meledak dengan keras, membentuk wilayah api raksasa yang terjalin dengan seni dharma yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh altar langsung berubah menjadi lautan api. Di api penyucian martial Dao ini, ada api karma teratai merah, api roh bela diri, api kesengsaraan, api naga phoenix, dan api neraka. 5 api tertinggi saling terkait dan akhirnya membentuk wilayah yang menakutkan ini. Setiap inci ruang di domain ini berisi seni dharma dan kehendak Dao bela diri. Gua surga yang sempurna diselimuti oleh api penyucian martial Dao dan tidak dapat bertahan lama. Retakan, retakan. 4 gua surga yang telah disempurnakan dibakar menjadi merah. Rasa dingin di gua surga telah lama menghilang dan bahkan nyala api pun menyambar. Retakan besar muncul di dalam dan di luar gua surga dan api merah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bang, 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 bang. Dengan 4 poni berturut-turut, 4 gua surga yang sempurna runtuh. Desis-desis. Kedua bagian tubuh penguasa neraka mata air bawah bergulir terus-menerus di api penyucian Dao bela diri dan api menyembur dari luka-lukanya saat ia mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia baru saja terluka parah oleh tubuh utama martial Dao dan tubuhnya hancur. Sekarang dia dibakar oleh api penyucian martial Dao dan kehilangan perlindungan gua surganya yang sempurna, dia tidak dapat bertahan lagi. Dalam sekejap mata, dia terdiam dan terbaring tak bergerak di tanah. Karapas aslinya yang hitam pekat dan dingin telah berubah menjadi merah karena panas. Setelah lebih dari 10 napas, perlahan-lahan meleleh. Tak disangka penguasa neraka besar mata air bawah akan menemui akhir yang begitu tragis. Roh esensinya dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. 3 raja neraka yang tersisa juga tidak menjalaninya dengan mudah. Awalnya, wujud asli penguasa neraka mata air Yin bersembunyi di kegelapan, bersiap menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, setelah domain tubuh utama seni bela diri dilepaskan, dia dibakar oleh api yang tak terhitung jumlahnya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di antara 4 raja neraka, garis keturunan dan tubuhnya relatif lemah. Bahkan jika penguasa neraka mata air bawah tidak bisa bertahan melawan api penyucian martial Dao, maka dia tidak akan punya peluang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia dibakar menjadi abu oleh api penyucian martial Dao. Hell Lord Serene Springs berubah menjadi hantu macan tutul. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia ingin melarikan diri sebelum gua surganya runtuh. Namun, domain tersebut bukanlah tempat di mana dia bisa masuk dan keluar sesuka hati. Hell Lord Serene Springs ingin melarikan diri dari api penyucian martial Dao, tapi dia menabrak penghalang di luar domain dan dihentikan. Dia terus menyerang dan melepaskan semua kartu asnya, ingin menerobos penghalang. Namun, seiring berjalannya waktu, gua surganya yang sempurna runtuh dan kekuatannya terkuras dengan cepat. Pada akhirnya, Hell Lord Serene Springs dibakar sampai mati di tepi api penyucian martial Dao. Sebelum dia meninggal, matanya melebar saat dia melihat keluar altar, dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Tubuh naga yang diubah oleh penguasa neraka mata air kuning mengembara di atas mata air kuning yang hampir kering, bertahan paling lama. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, Raja Neraka Mata Air Kuning mengeluarkan raungan naga yang nyaring dan menyerbu ke arah tubuh utama Dao bela diri. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Hell Lord Yellow Springs dipenuhi api saat dia menyerang ke depan. Kepala naga raksasanya sedikit menunduk dan dia mengangkat sepasang tanduk naga yang kuat, menyerbu ke arah tubuh utama martial Dao. Tanduk naga adalah bagian terberat dari tubuh naga. Ini adalah upaya putus asa dari Hell Lord Yellow Springs.
Bahkan harta dharma gua surga akan dihancurkan olehnya. Tepat di depan banyak makhluk hidup di neraka, tubuh utama martial Dao yang berdiri di atas altar sama tidak berartinya dengan seekor semut dibandingkan dengan kepala naga raksasa dari mata air kuning penguasa neraka. Namun, saat keduanya bertabrakan, seluruh dunia sepertinya terdiam. Semua orang melebarkan mata dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tidak ada tabrakan yang mengguncang. Hellord Yellow Springs menyerang dan badan utama martial Dao mengangkat tangannya perlahan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih tanduk naga yang tidak bisa dihancurkan di depan semua orang. Begitu saja, tubuh besar Hellord Yellow Springs berhenti di udara dan tidak bisa maju 1 inci pun. Mampu bertahan melawan serangan besar penguasa neraka mata air kuning dengan tangan kosong menggunakan tubuh berdaging dan berdarah, kekuatan mengerikan macam apa itu. Banyak makhluk hidup di neraka terkejut. Sebelum semua orang bisa bereaksi, tubuh utama martial Dao mengangkat tangannya sekali lagi, mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya. Retakan. Kepala mata air kuning penguasa neraka hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama Dao bela diri dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Dalam sekejap mata, keempat raja neraka telah mati. Bab 2793 Kaisar Kuasi Agung. Di Torment Springs City, para ahli dari 8 neraka berkumpul. Makhluk hidup neraka padat dan tersebar ke luar kota, menutupi pegunungan dan dataran yang tak terhitung banyaknya. Tapi sekarang, keempat penguasa neraka telah mati di hadapan begitu banyak makhluk hidup di neraka begitu saja. Dampak visual dan mentalnya terlalu besar. Banyak makhluk hidup di neraka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terpana. Di altar, di api penyucian martial Dao, selain badan utama martial Dao, Tang Kong dan Permaisuri Yu juga hadir. Meskipun mereka juga berada di wilayah ini, hanya 4 raja neraka yang mati secara tragis di tempat Tang Kong dan Permaisuri Yu tidak terluka. Ini adalah kekuatan kontrol domain yang cermat dari badan perdana Dao bela diri. Tang Kong menjadi bersemangat kembali. Kotak, meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur tubuh utama seni bela diri akan meningkat pesat setelah terobosannya, dia tidak menyangka akan mencapai level itu. Kekuatan macam apa ini? Tuan neraka Torment Springs sedikit mengernyit. Sepertinya ini bukan gua surga atau Dao Dharma apapun dari alam cabai menengah. Hellord Heavy Springs berdiri perlahan dan melepaskan kapak raksasa di punggungnya. Dia menyeringai pada badan utama martial Dao. Tidak peduli apa Dharmic Dao itu, kamu harus mati di sini hari ini untuk menemani mereka. Tuan neraka Bitter Springs menghela nafas. Di usia saya awalnya tidak mau mempedulikan masalah ini. Namun, Anda membunuh seseorang dari neraka. Saya tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apakah menurutmu kamu bisa membunuh sembarangan tanpa batasan hanya karena dunia neraka berada di era akhir Dharma? Hellord Torment Springs mengabaikannya. Tidak perlu berbicara dengannya. Biarkan dia melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, mata air siksa penguasa neraka, mata air berat penguasa neraka, dan mata air pahit penguasa neraka melepaskan gua surga mereka pada saat yang sama dan menekan wilayah tubuh utama Dao bela diri. Saat gua surga dari 3 raja neraka dilepaskan, badan utama martial Dao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jelas ada kekuatan yang lebih mengerikan yang tersembunyi di gua surga mereka bertiga, menyebabkan surga gua mereka berubah ke tingkat yang lebih tinggi. Ini, Tang Kong juga merasakan fluktuasi kekuatan yang terkandung dalam gua surga dari 3 penguasa neraka dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, Kaisar Semu. Sudah ada jejak kekuatan dunia yang dikembangkan di gua surga dari 3 penguasa neraka. Ini juga berarti bahwa ketiga raja neraka sudah setengah langkah menuju alam kaisar dan sudah menjadi Kaisar Semu. Itu benar, Hellord Heavy Springs menyeringai puas. Alasan mengapa ketiga raja neraka begitu percaya diri dan tenang adalah karena mereka memiliki sesuatu yang kuat untuk diandalkan. Dunia hancur, Dao besar rusak dan hukum tidak lengkap. Bagaimana kalian bisa? Tang Kong masih tidak percaya dengan ekspresi terkejut. Alam kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengolah sumber daya yang berlimpah. Raja mana yang bisa berkultivasi ke alam gua surga yang tidak memiliki sumber daya yang tak ada habisnya? Namun, berapa banyak orang yang bisa masuk ke ranah kaisar pada akhirnya? Tujuan utama dari kerajaan kaisar adalah untuk mengendalikan kekuatan dunia. Untuk mengubah gua surga seseorang menjadi sebuah dunia, pertama-tama seseorang harus memahami dunia tempat mereka berada.
Mereka harus merasakan pergerakan dunia dan memahami banyak hukum. Hanya dengan terus-menerus menggabungkan wawasan-wawasan itu ke dalam gua surga seseorang dan mengumpulkannya, barulah mereka dapat mengubah dan memadatkan sebuah dunia. Para ahli gua surga dari cabai medium harus memahami dan membandingkannya dengan cabai medium. Setelah dunia neraka memasuki era akhir Dharma, alasan mengapa tidak ada ahli alam kaisar yang lahir adalah karena dunia ini hancur dan dao besar dirusak dengan hukum yang tidak lengkap. Ini adalah dunia yang tidak lengkap, jadi bagaimana mereka bisa memahami dunia yang sebenarnya? Oleh karena itu, meskipun para penguasa neraka menguasai sumber daya budidaya yang hampir tak ada habisnya, mereka tidak dapat maju ke alam kaisar. Fakta bahwa mata air siksa penguasa neraka, mata air berat penguasa neraka, dan mata air kuning penguasa neraka dapat memahami jejak kekuatan dunia bahkan dengan dunia yang hancur secara praktis adalah batas dari apa yang dapat mereka lakukan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika ketiga raja neraka dilemparkan ke alam cabai menengah, mereka akan dapat maju ke alam kaisar dengan sangat cepat dan menjadi kaisar sejati. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. 3 ahli kuasi kaisar memang melebihi ekspektasinya. Dengan penguasaan domain marsial Dao yang lebih rendah saat ini, dia masih tidak mampu bertarung melawan kaisar kuasi surga gua. Dia seharusnya bisa bertarung melawan satu kaisar kuasi menggunakan tripod penekan neraka. Namun, sekarang setelah 3 kaisar semu menyerang pada saat yang sama, tekanan pada badan utama seni bela diri meningkat secara eksponensial. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh sejati teratai hijau, badan utama marsial Dao bisa saja membuat pilihan lain seperti pergi bersama Tang Kong dan Permaisuri Yu terlebih dahulu untuk menghindari kaisar semu. Meskipun ketiga kaisar kuasi itu kuat, mustahil bagi mereka untuk menghentikannya. Tapi sekarang, tidak diketahui apakah tubuh sejati teratai hijau itu hidup atau mati. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin berbahaya bagi tubuh sejati teratai hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga raja neraka tidak memberikan banyak waktu kepada tubuh utama marsial Dao untuk mengatur napas sama sekali. 3 gua kaisar semu terus menyerang dan menyerang api penyucian marsial Dao. Lebih dari separuh api di api penyucian marsial Dao padam. Kisaran domain marsial Dao juga terus menyusut. Kesadaran roh dari tubuh utama marsial Dao bergerak dan tripod persegi perunggu kuno terbang keluar dari gelabelanya, memancarkan kekuatan yang gemetar. Saat tripod penekan neraka turun, gua surga dari ketiga penguasa neraka jelas-jelas ditekan. Ger, mengaum, menjerit, mendesis. Segera setelah itu, 4 jiwa suci di tripod penindas neraka terbangun dan terjatuh, mengelilingi mata air berat penguasa neraka. Pada saat yang sama, badan utama ilmu bela diri juga menargetkan mata air berat penguasa neraka. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh salah satu penguasa neraka terlebih dahulu. Hell Lord Heavy Springs adalah target pertama Su Zimo. Kamu ingin membunuhku. Hell Lord Heavy Springs juga bisa mengetahui niat Su Zimo dan tersenyum tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia menyerang kapak raksasanya dengan aura yang sangat deras. Badan utama marsial Dao bergerak dan menyambutnya. Guyuran. Suara tsunami terdengar dari tubuh ketiga penguasa neraka secara bersamaan. Fenomena garis darah dari 3 penguasa neraka juga telah dirilis. Fenomena gua surga dan garis darah dari 3 kaisar kuasi turun pada saat yang bersamaan. Api penyucian marsial Dao yang sudah goyah tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Sial, 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 sial. Api di api penyucian marsial Dao tersapu oleh 3 mata air neraka dan padam seketika. Sosok tubuh utama marsial Dao terkena serangan 3 raja neraka. Di sisi lain, 4 jiwa suci telah tiba di samping mata air berat penguasa neraka. Azure Dragon melingkar, macan putih menggigit, burung vermilion terbakar, dan kura-kura hitam menyerang. Keempat jiwa suci tidak bertahan atau menghindar. Di bawah desakan tubuh utama marsial Dao, mereka melepaskan serangan terkuat mereka dan merobek celah di surga gua mata air berat penguasa neraka dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Tatapan badan utama marsial Dao semakin intensif saat dia menerobos celah itu. Namun, selain perlindungan surga gua kaisar semu, mata air berat penguasa neraka juga memiliki fenomena garis darah mata air berat neraka. Tubuh utama marsial Dao mengabaikan kerusakan korosif dari Hell Heavy Springs dan mengandalkan tubuh marsial Dao sejati miliknya yang kuat untuk menerobos musim semi dan tiba di hadapan Hell Lord Heavy Springs.
Waktu yang tepat. Hell Lord Heavy Springs memiliki tatapan tajam dan tidak berniat menghindar. Dia mengangkat kapak raksasanya dan menebas kepala tubuh utama marsial Dao. Pada saat yang sama, mata air siksa penguasa neraka dan mata air kuning penguasa neraka telah tiba di belakang badan utama seni bela diri dengan dua gua kaisar kuasi dan fenomena garis darah. Bab 2710 Tubuh Dao hancur. Tubuh utama marsial Dao mengabaikan serangan Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs di belakangnya dan menatap ke arah Hell Lord Heavy Springs dengan tatapan membara. Mustahil untuk memutuskan aliansi mereka bertiga tanpa cedera. Satu-satunya cara dia bisa membalikkan keadaan adalah dengan mengambil risiko. Selain itu, tubuh utama marsial Dao percaya pada kekuatan tubuh marsial Dao sejati. Dia percaya bahwa dia bisa menahan satu pukulan dari Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs. Tentu saja, Hell Lord Heavy Springs tidak akan mundur melawan badan utama marsial Dao yang pembunuh itu. Pertama, dia adalah seorang ahli kuasi kaisar dan tidak perlu gemetar ketakutan. Kedua, satu-satunya cara dia akan kalah adalah jika badan utama marsial Dao membunuhnya dalam sekejap. Kotak. Jika tidak, bahkan jika Desolate Martial tidak mati, dia akan terluka parah saat serangan Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs turun. Pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan membunuh orang ini saat itu juga. Melawan kapak raksasa Hell Lord Heavy Springs, badan utama marsial Dao tidak menghindar atau bahkan bertahan. Faktanya, dia memilih untuk memanggil Hell Suppression Tripod dan menghantamkannya ke kepala Hell Lord Heavy Springs. Dia melakukan serangan terhadap serangan mereka tanpa menahan diri. Benar-benar orang gila. Hell Lord Heavy Springs mengutuk secara internal. Jelas bahwa Desolate Martial melakukannya dengan hidupnya. Menurutnya, badan utama seni bela diri tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Itulah alasan mengapa dia begitu gila dan ingin menjatuhkannya sebelum dia meninggal. Kehidupan untuk kehidupan. Hell Lord Heavy Springs tidak ingin mati. Jika dia dibunuh oleh badan utama marsial Dao, mata air siksaan penguasa neraka dan mata air kuning penguasa neraka pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, mereka bertiga lebih unggul dalam ranah budidaya kuasi kaisar. Dia tidak perlu mengambil risiko ini. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, aura Hell Lord Heavy Springs secara alami melemah. Tatapan tubuh utama marsial Dao semakin intensif dan matanya terbakar dengan dua api ungu. Pembukaan itu hampir tidak terdeteksi. Bahkan jika seseorang bisa merasakannya, akan sulit bagi mereka untuk menimbulkan ancaman besar terhadap Hell Lord Heavy Springs. Namun, badan utama marsial Dao tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara segudang makhluk yang memekakkan telinga. Mengaum. Seketika, seolah-olah jutaan makhluk hidup berteriak di telinga Hell Lord Heavy Springs. Dampaknya terlalu kuat dan tiba-tiba, Hell Lord Heavy Springs bergidik dan merasakan telinganya berdengung. Kesadarannya berhenti sejenak dan kapak raksasa di tangannya juga sedikit lebih lambat. Dalam keadaan normal, bahkan ahli Raja Abadi Gua Surga yang sempurna kemungkinan besar akan mati karena deru suara segudang makhluk dari tubuh utama marsial Dao pada jarak seperti itu. Namun, Hell Lord Heavy Springs adalah seorang ahli kuasi kaisar. Dalam sekejap mata, dia tersadar kembali. Saat itu, sebuah bayangan turun di depan matanya. Sudah terlambat baginya untuk mundur dan menghindar. Retakan. Tripod penekan neraka menghantam dengan keras dan menghantam bagian atas kepala penguasa neraka mata air berat hingga terdengar suara retakan tulang. Bahkan tubuh kaisar semu tidak dapat bertahan melawan senjata kaisar, tripod penindas neraka. Kepala Hell Lord Heavy Springs hancur oleh Hell Suppression Tripod dan esens spiritnya hancur. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Saat itulah yang terpenting dalam pertarungan antara para ahli top. Saat badan utama marsial Dao mengeluarkan suara segudang makhluk dan memanggil tripod penekan neraka untuk menghancurkan mata air berat penguasa neraka hingga mati, serangan mata air siksaan penguasa neraka dan mata air kuning penguasa neraka telah menimpanya. Di bawah pengepungan tiga kaisar semu, badan utama marsial Dao pasti akan membayar harga karena membunuh Hell Lord Heavy Springs dengan paksa. Dua gua kaisar semu dan fenomena garis darah menghantam tubuh Dao bela diri sejati. Puff! Tubuh utama marsial Dao bergidik dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Dao bela diri sejati hampir meledak dan pakaiannya robek.
Bekas luka darah yang mengerikan muncul di permukaan tubuhnya dan kekuatan mengerikan masih mengamuk di tubuhnya. Jika bukan karena tubuh utama Dao bela diri menggunakan tungku Dao bela diri dan teknik Dao bela diri untuk meredam tubuh Dao bela diri sejati ini sepanjang tahun, satu gerakan itu sudah cukup untuk menghancurkan roh esensinya. Dia belum mati. Ekspresi keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs juga. Biarpun mereka berdua berada di posisinya, mereka mungkin tidak bisa bertahan melawan kekuatan mengerikan seperti itu. Tentu saja, mata air siksa penguasa neraka dan mata air kuning penguasa neraka bereaksi sangat cepat dan membuat keputusan cepat, tidak memberi kesempatan pada badan utama marsial Dao untuk mengatur napas. Setelah dua gua kaisar kuasi dan dua fenomena garis darah, senjata kuasi kaisar mereka turun pada saat yang bersamaan. Hell Lord Torment Springs mengayunkan pedang hitam pekat di tangannya. Duri tajam tumbuh di punggung pedang seperti taring binatang raksasa. Hell Lord Yellow Springs melambaikan tongkat kuning yang layu dan aura Yellow Springs memenuhi udara. Pedang hitam pekat turun dari langit dan menebas tubuh-tubuh utama marsial Dao. Tubuh Dao bela diri sejati hampir runtuh dan meledak. Sekarang setelah ditebas oleh senjata kaisar semu dari Hell Lord Torment Springs, ia tidak dapat bertahan dan terbelah menjadi dua. Staf kuning yang layu menunjuk ke depan dan semburan kuning raksasa menghantam sisa tubuh-tubuh utama marsial Dao. Kekuatan yang sangat besar menghancurkan tubuh Dao bela diri sejati menjadi beberapa bagian dan kabut darah meledak. Sudah berakhir. Ketika Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs melihat itu, mereka menghela nafas lega. Hati mereka berdua berdetak kencang ketika mereka melihat bahwa tubuh-tubuh utama marsial Dao dapat menahan serangan kekuatan penuh mereka berdua dan tidak mati. Untungnya, orang ini terluka parah dan berada di ujung tali. Itulah alasan mengapa dia dibunuh oleh senjata mereka. Ekspresi kesedihan dan belas kasihan melintas di mata Tang Kong sebelum yang tersisa hanyalah ketenangan. Dia sudah lama menantikan hari ini dan sudah siap secara mental. Selama tubuh utama seni bela diri mati, dia pasti akan dikuburkan bersamanya. Selir Yu melihat pemandangan ini dengan bingung dan pikirannya menjadi kosong. Banyak makhluk hidup neraka di sekitar altar akhirnya tersadar dan berteriak satu demi satu. Tentu saja, di antara para ahli delapan neraka, ada banyak yang memiliki ekspresi bertentangan. Memang benar, dunia neraka memenangkan pertempuran ini. Akan tetapi, harga yang harus dibayar untuk orang luar dari alam semesta menengah ini terlalu mahal. Dari 9 raja neraka, hanya 2 yang masih hidup dan sisanya sudah mati. Ini setara dengan 9 neraka yang mengalami pertumpahan darah besar-besaran. Makhluk hidup neraka di bawah altar terus bersorak. Namun, tak lama kemudian, sorak-sorai itu perlahan mereda. Pada akhirnya, terjadi keheningan total. Semua makhluk hidup di neraka membelalakkan mata mereka dan melihat pemandangan di altar dengan rasa tidak percaya. Hell Lord Torment Springs dan Hell Lord Yellow Springs telah lama menyadari kelainan tersebut. Setelah Desolate Martial meninggal sebelumnya, tubuhnya yang hancur menghilang dengan aneh. Tepat di tempat dia meninggal, gua surga gelap raksasa muncul. Namun, jelas ada kekuatan hidup di surga gua kesuraman. Dengan baik, dia belum mati. Mata air siksa penguasa neraka dan mata air kuning penguasa neraka memasang ekspresi bingung saat mereka menatap lekat-lekat ke gua surga yang gelap tidak jauh dari sana. Bahkan dengan pengetahuan dari dua penguasa neraka, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gua surga kecil. Kedua raja neraka menyelidiki dan merasa lega. Hell Lord Torment Springs mencibir, berhentilah berpura-pura. Jadi bagaimana jika Anda telah berubah menjadi gua surga? Aku akan membunuhmu lagi. Bab 2711 Murid Darah. Tubuh utama marsial Dao waspada dan tidak menggunakan esens marsial Grotto Heaven sepanjang waktu. Namun, tubuh bela diri sejatinya dihancurkan oleh dua ahli kuasi kaisar dan surga gua bela diri esensi muncul secara alami. Tubuh marsial Dao sejatinya adalah esens marsial Grotto Heaven. Hanya ketika dua ahli kuasi kaisar menghancurkan dan menghancurkan surga gua bela diri esensinya, dia dapat dianggap telah benar-benar mati. Tentu saja, esens marsial Grotto Heaven miliknya hanya memiliki penguasaan yang lebih rendah dan tidak bisa melawan dua raja neraka. Kekuatan kaisar semu memang menakutkan. Ketika dua kaisar kuasi bergabung, mereka bahkan menghancurkan tubuh Dao bela diri sejati yang telah melangkah ke ranah domain bela diri. Kotak.
Tubuh Dao bela diri sejati tidak hanya berisi Dao Dharma dari Dao bela diri, ada juga domain yang dibentuk oleh seni Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, dia tidak bisa bertahan melawan serangan dua kaisar semu. Tentu saja, luka-luka di badan utama seni bela diri tidak seserius yang dibayangkan oleh kedua Raja Neraka. Tubuh Dao bela diri sejati hancur dan surga gua esensi bela diri muncul. Dalam pertempuran sebelumnya, dia membunuh 6 Raja Neraka secara berturut-turut. 4 gua surga penguasa neraka yang telah disempurnakan dilahap oleh api penyucian Dao bela diri miliknya. Setelah api penyucian marsial Dao melahap gua surga yang disempurnakan, kekuatan gua surga dan Dao Dharma yang dipelihara di dalamnya melonjak ke surga gua esens marsial. Dengan kata lain, setelah dia mengembangkan domainnya, badan utama marsial Dao tidak lagi harus melepaskan esens marsial Grotto Heaven-nya untuk melahap Grotto Heaven lainnya. Api penyucian marsial Dao sendiri dapat membantu surga gua bela diri esensi tumbuh. Pada saat itu, selain dari seni Dharma yang tak terhitung jumlahnya, ada juga kekuatan kehidupan yang sangat besar di gua surga yang disempurnakan dari 4 penguasa neraka. Saat surga gua bela diri esensi memurnikan dan menyerap kekuatan hidup yang sangat besar, luka-luka tubuh Dao bela diri sejati sembuh dengan cepat. Saat itu, keributan terdengar dari kedalaman surga gua esens marsial. Cermin harta karun Netherworld. Harta karun Dharma yang aneh terdiam setelah dibakar oleh Soul Lantern untuk waktu yang lama. Tapi sekarang tubuh Dao bela diri sejati hancur, sejumlah besar darah esensi meledak dan dimakan oleh cermin harta karun Netherworld. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati tubuh utama marsial Dao. Setelah cermin harta karun Netherworld melahap darah esensinya dalam jumlah besar, dia sepertinya telah menjalin hubungan dengan cermin itu. Awalnya, dia tidak tahu cara mengendalikan cermin harta karun. Pada saat itu, kesadaran roh tubuh perdana Dao bela diri bergerak dan cermin harta karun Netherworld mengikuti kesadarannya, terbang keluar dari surga gua inti bela diri. Hell Lord Yellow Springs menatap ke arah gua surga yang gelap tidak jauh dari sana dan menyipitkan mata lamanya, tidak maju dengan gegabah. Gua surga yang gelap itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan di kedalaman gua surga yang gelap yang membuat jantungnya berdebar-debar. Perasaan itu lenyap dalam sekejap, seolah itu hanyalah ilusi. Namun, Hell Lord Yellow Springs masih waspada. Dia belum pernah merasakan jantung berdebar seperti itu sejak dia melangkah ke alam kuasi kaisar. Karena hati-hati, Hell Lord Yellow Springs tidak memilih untuk menyerang dengan Hell Lord Torment Springs. Dengan budidaya kuasi kaisar dari Hell Lord Torment Springs, mudah baginya untuk menghancurkan gua surga kecil. Jika Hell Lord Torment Springs membunuh Desolate Martial sepenuhnya, tidak ada salahnya memberinya posisi Lord of Hell. Hell Lord Torment Springs melangkah maju dan menatap ke arah gua surga yang gelap tidak jauh dari sana. Dia mencibir dan mengayunkan pedang hitam pekat di tangannya, menusuk ke arah gua surga yang gelap. Saat itu, cahaya gelap tiba-tiba terbang keluar dari surga esens martial Grotto dan memblokir pedang hitam pekat milik Hell Lord Torment Springs. Itu adalah cermin melingkar gelap yang tampak agak kuno. Suara benturan logam terdengar ketika pedang hitam pekat milik Hell Lord Torment Springs menghantam cermin harta karun. Segera setelah itu, Hell Lord Torment Springs bergidik. Retakan, retakan. Tiba-tiba, suara retakan datang dari pedang-pedang hitam pekat itu. Murid Hell Lord Torment Springs mengerut. Retakan kecil telah muncul di pedang hitam pekat itu dan menyebar secara bertahap. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuh pedang. Senjata kuasi kaisar miliknya telah hancur. Bagaimana mungkin? Hell Lord Torment Springs secara naluriah melihat ke cermin harta karun gelap di bawah pedang. Cermin harta karun itu melayang perlahan dan cahaya optimis tiba-tiba muncul di tengah cermin. Selanjutnya, ia mengembang secara bertahap hingga menjadi ramping dan horizontal di tengah cermin. Seluruh cermin itu seperti satu mata hitam pekat. Seperti pupil di mata itu, cahaya optimis menatap ke arah mata air siksa penguasa neraka. Saat penguasa neraka mata air siksaan dan penguasa neraka mata air kuning melihat cermin harta karun itu dengan jelas, ekspresi mereka berubah karena terkejut dan mata mereka menampakkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ekspresi keputusasaan menyelimuti Hell Lord Torment Springs ketika cahaya optimis muncul di cermin harta karun. Tepat di depan semua orang, cahaya optimis di cermin harta karun tiba-tiba muncul dari pupil darah di dalam dan mendarat di mata air siksa penguasa neraka.
Segera setelah itu, mata air siksaan penguasa neraka berubah menjadi genangan darah dan tersebar di altar. Roh esensi dari mata air siksa penguasa neraka juga tidak dapat melarikan diri dan dihancurkan di tempat. Hell Lord Torment Springs, seorang kaisar semu, tewas di tempat. Terlebih lagi, kematiannya sangat tragis dan aneh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi genangan darah tanpa perlawanan apapun. Di sekitar altar, banyak ahli neraka yang tersentak dan gemetar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aura yang dipancarkan oleh cermin harta karun yang gelap membuat mereka merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Pupil darah yang muncul di cermin harta karun membuat banyak makhluk hidup di neraka menggigil. Bahkan Hell Lord Torment Springs, yang merupakan kaisar semu, langsung berubah menjadi darah ketika pupil darah itu meliriknya. Siapa yang bisa bertahan melawannya? Cermin harta karun dunia bawah. Tiba-tiba, penguasa neraka mata air kuning berteriak, itu adalah cermin harta karun dunia bawah. Saat mereka mendengar kata-kata itu, banyak ahli neraka sepertinya telah membangkitkan rasa takut yang telah lama tersegel dalam ingatan mereka. Salam, Tuan Neraka. Penguasa neraka pasti telah kembali. Banyak makhluk hidup neraka memiliki ekspresi ketakutan dan bahkan berlutut ke arah cermin harta karun di atas altar sambil bernyanyi. Tentu saja, meskipun banyak makhluk hidup di neraka yang ketakutan, mereka berdiri di tempat dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar teriakan Tuan Neraka mata air kuning, cermin harta karun neraka di udara tiba-tiba berputar sedikit. Pupil darah di atasnya berbalik dan langsung mengunci neraka penguasa mata air kuning. Mata akhirat, Hell Lord Yellow Springs bergidik ketika dia menjadi sasaran pupil darah di Netherworld Treasure Mirror. Dia berlutut di altar pengorbanan dengan bunyi gedebuk dan berlutut ke arah gua surga yang gelap, sambil berteriak, Tuan Neraka, tolong selamatkan hidupku. Setelah membunuh Hell Lord Torment Springs, warna darah pupil darah di Netherworld Treasure Mirror jelas meredup. Namun, cermin harta karun Netherworld dan cahaya optimis yang muncul di sana masih menjadi penghalang besar bagi penguasa neraka mata air kuning dan makhluk hidup di neraka yang hadir. Setelah melihat tindakan penguasa neraka mata air kuning, para ahli neraka yang awalnya ragu tidak berani ragu dan berlutut di tanah satu demi satu. Pada suatu saat, sosok tubuh utama Martial Dao telah muncul kembali dengan cermin harta karun Netherworld di tangannya. Setelah itu, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di kota Torment Springs. Dengan altar sebagai pusatnya, makhluk hidup neraka yang padat berlutut dan menyebar terus-menerus. Mereka melampaui kota Torment Springs hingga cakrawala jauh yang tidak dapat dilihat. Bab 2712 Salam, Nyonya. Ketika Tangkong mendengar kata, cermin harta karun Netherworld, wajahnya juga menjadi pucat dan dia segera berlutut. Di altar, hanya badan utama Martial Dao dan Permaisuri Yu yang masih berdiri. Permaisuri Yu memasang ekspresi bingung dan belum pulih. Dia sudah lama mengetahui bahwa cermin harta karun dunia bawah ada di tangan badan utama seni bela diri dan bahwa cermin itu pernah menjadi senjata penguasa neraka. Namun, dia tidak menyangka Netherworld Treasure Mirror begitu mengintimidasi di dunia neraka. Badan utama Martial Dao terkejut dengan pemandangan di hadapannya yang terjadi karena dia mengeluarkan cermin harta karun Netherworld. Termasuk Hell Lord Bitter Springs, makhluk hidup neraka yang berlutut tidak takut padanya, tapi cermin harta karun Netherworld di tangannya. Kotak. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Hell Lord Torment Springs, yang merupakan kaisar semu, terbunuh saat Netherworld Treasure Mirror muncul. Hell Lord Torment Springs meninggal dengan sangat tragis. Ketika pupil darah di Netherworld Treasure Mirror meliriknya, dia berubah menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Menurut Hell Lord Bitter Springs, pupil darahnya adalah Netherworld Eye dan seharusnya merupakan jurus pembunuh yang berevolusi dari Netherworld Treasure Mirror. Netherworld Eye memang menakutkan. Faktanya, badan utama Martial Dao bahkan bertanya-tanya apakah dia sendiri bisa bertahan melawan cahaya optimis. Kondisi untuk mengaktifkan Netherworld Eye terlalu keras dan membutuhkan darah esensi dalam jumlah besar. Bahkan dengan garis keturunan yang kuat dari tubuh utama Martial Dao, dia hampir tidak bisa menahannya. Kecuali jika dipaksakan, badan utama Martial Dao tidak berniat mengaktifkan cermin harta karun Netherworld dan melepaskan mata Netherworld. Tepatnya, aktivasi Netherworld Treasure Mirror hanya membutuhkan darah esensi dalam jumlah besar. Namun,
badan utama seni bela diri tidak berani membiarkannya melahap garis keturunan makhluk hidup lainnya secara sembarangan. Dengan itu, cermin harta karun Netherworld akan menjalin hubungan dengan makhluk hidup lain dan sepenuhnya lepas dari kendalinya. Meskipun cermin harta karun Netherworld pernah dibakar oleh Soul Lantern, itu jelas tidak sepenuhnya ditundukkan. Tubuh utama marsial Dao samar-samar bisa merasakan kemauan kuat yang tersembunyi di kedalaman cermin harta karun Netherworld. Namun, wasiatnya waspada dan sudah bersembunyi. Badan utama marsial Dao memegang cermin harta karun Netherworld dengan segudang pemikiran. Pada saat itu, Permaisuri Yu tersadar dari linglungnya dan melihat sosok-sosok yang berlutut di sekelilingnya. Dia adalah satu-satunya yang masih berdiri di tempat, tampak sangat luar biasa. Dia ragu-ragu sejenak dan berlutut ke arah tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengulurkan lengannya. Sebelum Permaisuri Yu selesai berlutut, dia membantunya berdiri dan menggelengkan kepalanya. Permaisuri Yu, tidak perlu ada hal ini di antara kita. Keduanya berasal dari Tianhuang dan merupakan teman lama. Selanjutnya, Permaisuri Yu baru saja menyelamatkan nyawanya. Apa yang dilakukan badan utama marsial Dao adalah sesuatu yang sangat normal baginya. Namun, di mata makhluk hidup neraka lainnya, hal itu tampaknya bermakna. Masuk dan keluar kota Torment Springs, para ahli dan makhluk hidup dari 8 neraka berkumpul. Dengan Hell Lord Bitter Springs sebagai pemimpinnya, mereka berlutut. Namun, hanya wanita cantik yang bisa berdiri di samping tubuh utama marsial Dao, apa maksudnya? Di dunia neraka, mereka sangat ketat dalam hal hierarki dan status. Kecuali seseorang yang sangat dekat dengannya, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan penguasa neraka. Terlebih lagi, cara badan utama marsial Dao menanganinya sebelumnya membuat banyak ahli semakin yakin dengan tebakan mereka. Permaisuri neraka, ya, neraka Lord Bitter Springs mengangguk pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak ada kesalahan. Bagaimana makhluk hidup neraka tahu bahwa badan utama marsial Dao memanggilnya sebagai Permaisuri Yu, bukan Permaisuri neraka? Di mata sebagian besar makhluk hidup neraka, tubuh utama marsial Dao yang memegang cermin harta karun Netherworld adalah penguasa neraka yang baru. Itu karena hanya penguasa neraka yang bisa mengendalikan dan menaklukkan cermin harta karun dunia bawah. Cermin harta karun Netherworld pernah menjadi senjata mematikan nomor 1 di dunia neraka. Sebelum era akhir Dharma, hanya penguasa neraka yang dapat menaklukkannya. Cermin harta karun Netherworld adalah simbol penguasa neraka. Sekarang seseorang telah turun ke dunia neraka dengan cermin harta karun dunia bawah, di hati banyak makhluk hidup di neraka, orang ini secara alami adalah pilihan terbaik untuk penguasa neraka. Tentu saja beberapa ahli neraka masih curiga dan tidak mau mengakuinya. Tubuh utama seni bela diri berasal dari alam semesta menengah dan merupakan orang luar dari ras lain. Dia tidak memiliki garis keturunan murni ras Nether dan bahkan bukan makhluk hidup di dunia neraka. Namun, orang seperti itu akan menjadi penguasa neraka dan menguasai 9 neraka. Pikiran tersebut terlintas di benak beberapa ahli neraka yang tetap tenang namun tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Sejak orang di altar turun, dia hanya mengucapkan 2 kalimat. Setelah itu, 8 dari 9 raja neraka sudah mati. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada mantan penguasa neraka. Saat ini, Hell Lord Bitter Springs adalah satu-satunya yang berlutut di altar dan memohon dengan getir meskipun usianya sudah tua. Makhluk hidup neraka mana lagi yang berani menolak? Dengan kematian 8 raja neraka dan kemunculan cermin harta karun Netherworld, situasi keseluruhan telah ditetapkan dan tidak ada yang bisa menggoyahkan status badan utama seni bela diri. Bangun! Badan utama marsial Dao memandang Hell Lord Bitter Springs dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk memusnahkan mereka sejak awal. Jika memang ada cara untuk meninggalkan dunia neraka, para penguasa neraka mungkin yang mengetahuinya. Hell Lord Bitter Springs sangat senang dan segera bersujud. Terima kasih karena tidak membunuhku, Guru. Aku pasti akan setia padamu seumur hidupku. Jika aku melanggar sumpah ini, aku pasti akan mati. Hell Lord Bitter Springs sangat tegas dan langsung bersumpah Dao. Ketika dia melihat bahwa badan utama marsial Dao sangat tegas dan kejam dalam membunuh, dia takut keberadaannya akan membuat badan utama marsial Dao curiga. Itulah alasan mengapa dia membuat sumpah yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan tubuh utama marsial Dao. Setelah mengucapkan sumpah Dao,
penguasa neraka mata air pahit memandang Permaisuri Yu di samping dan membungkuk sekali lagi. Dia sopan dan berkata dengan sangat hormat, "Salam, Nyonya." Rona merah muncul di wajah cantik selir Yu dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia melambaikan tangannya secara naluriah, ingin membela diri. Di sampingnya, badan utama seni bela diri mengkhawatirkan tubuh sejati teratai hijau dan tidak membiarkan mereka berdua terus mengobrol. Dia bertanya langsung, "Hell Lord Bitter Springs, saya ingin kembali ke medium cabai kosmos. Apakah ada cara?" Dengan baik, Hell Lord Bitter Springs memasang ekspresi gelisah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Tuan, Anda sudah menjadi penguasa neraka. Mengapa Anda masih ingin kembali ke alam semesta menengah? Anda baru saja menjadi penguasa neraka dan sekarang menjadi penguasa dunia neraka. Jika kamu segera pergi, tanpa Tuan, kita makhluk hidup di neraka mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi." Saat dia mengatakan itu, Hell Lord Bitter Springs melirik Permaisuri Yu di samping badan utama Martial Dao. Ada beberapa hal yang tidak dikatakan secara eksplisit oleh Hell Lord Bitter Springs. Namun, apa yang dia maksudkan adalah bahwa tingkat kultivasi selir Yu terlalu rendah dan mungkin tidak menjadi masalah bagi badan utama seni bela diri untuk pergi untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, tanpa seorang pemimpin, dunia neraka pasti akan kembali kacau balau. Pada saat itu, mungkin akan sulit bagi permaisuri neraka untuk melindungi dirinya sendiri. Badan utama Martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, "Dia bisa pergi bersamaku." Ketika dia mendengar itu, Permaisuri Yu menggelengkan kepalanya. "Sebaiknya aku tetap di sini." Permaisuri Yu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak menatap tatapan badan utama Martial Dao. Dia berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin kembali lagi di masa depan, datang dan kunjungi saya." Bab 2713 Perlombaan Hantu. Badan utama Martial Dao terdiam. Dia secara kasar bisa menebak pikiran Permaisuri Yu. Meskipun Permaisuri Yu masih menyimpan kenangan dari kehidupan sebelumnya, dia telah berubah dari mata air embun beku neraka dan telah menjadi makhluk ras neter sejati. Hanya lingkungan khusus dunia neraka yang cocok untuk dikembangkan oleh selir Yu. Lebih jauh lagi, bahkan jika selir Yu kembali ke alam semesta menengah bersamanya, dia tidak akan cocok dengan lingkungan alam semesta menengah karena identitasnya sebagai makhluk ras neter. Terlepas dari dua tebakan tubuh utama Martial Dao, Permaisuri Yu punya pemikiran lain. Tubuh utama Martial Dao telah menjadi penguasa neraka. Kotak, meskipun dunia neraka terjebak di era akhir Dharma, ada banyak sekali makhluk hidup di neraka, ini adalah faksi yang sangat besar. Permaisuri Yu ingin tetap tinggal dan membantu badan utama Martial Dao mengendalikan faksi-faksi ini sebanyak mungkin. Jika suatu hari nanti tubuh utama seni bela diri ingin memanfaatkan kekuatan dunia neraka atau jika dia menghadapi bahaya di alam semesta menengah, dia dapat kembali ke dunia neraka kapan saja dan mengambil alih semua makhluk hidup di dunia neraka. Neraka. Tentu saja, Permaisuri Yu tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak cukup untuk menekan kelompok ahli neraka ini. Dia hanya bisa mengandalkan ketenaran tubuh utama Martial Dao untuk secara paksa mempertahankan situasi untuk saat ini. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu dekat. Namun, jika terlalu banyak waktu berlalu dan badan utama seni bela diri masih belum kembali, dunia neraka tidak akan memiliki pemimpin dan... Selir Yu melanjutkan, "Jangan khawatir dan pergilah. Saya memiliki Hell Lord Bitter Springs yang melindungi saya dan tidak akan terjadi apa-apa." Saat dia mengatakan itu, Permaisuri Yu melirik ke arah Hell Lord Bitter Springs. Hell Lord Bitter Springs meratap dengan getir di dalam hatinya tetapi mengangguk. Permaisuri Yu mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. "Selanjutnya, saya telah memahami bagian umum Sutra Neraka 9 Mata Air. Dengan status saya sebagai Nyonya, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan saya mengembangkan 8 Sutra Neraka lainnya di neraka lain. Selain mantan penguasa neraka, saya mungkin orang kedua yang menguasai Sutra Neraka 9 Mata Air secara lengkap. Lain kali kamu kembali, aku mungkin sudah berkultivasi ke alam Nether King dan menyusulmu." Ketika badan utama ilmu bela diri melihat bahwa Permaisuri Yu bersikeras untuk tetap tinggal, dia mengangguk dan tidak membujuknya lagi. Mata air pahit. Badan utama Martial Dao memandang Hell Lord Bitter Springs sekali lagi. "Apakah Anda mengetahui metode untuk kembali ke medium cabai kosmos? Sampaikan pendapatmu, jangan khawatir." Ketika dia bertanya sebelumnya,
Ekspresi Hell Lord Bitter Springs jelas berfluktuasi, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan Neraka Bitter Springs merenung sejenak. Dalam keadaan normal, hanya kekuatan Kaisar Agung yang dapat menembus penghalang antara dunia neraka dan alam semesta menengah, sehingga mereka bisa pergi sesuka hati. Saya tidak tahu cara untuk kembali ke alam semesta menengah, Guru. Namun, aku mengenal monster yang mungkin bisa membantumu. Raksasa, badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Hell Lord Bitter Springs menjelaskan, monster ini sangat jelek dan terlahir jahat. Dia termasuk ras yaksa dan berasal dari dunia hantu. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk datang ke dunia neraka kita. Sekarang, dia dipenjarakan olehku di penjara neraka Bitter Springs. Mata badan utama marsial Dao berkedip-kedip. Kata-kata Hell Lord Bitter Springs sebelumnya mengungkapkan banyak informasi. Ras yaksa, dunia hantu. Ketika tubuh sejati teratai hijau membantu Xie Qingcheng memperjuangkan segel pangeran, dia telah melihat jejak ras yaksa di medan perang Asura dan beberapa teks serta diagram diturunkan. Badan utama marsial Dao juga mengetahui kenangan itu dengan jelas. Menurut catatan di medan perang Asura, ras yaksa memiliki total 3 garis keturunan, yaksa bumi, yaksa surga, dan yaksa void terkuat, misterius, dan langka. Tidak ada jejak ras yaksa di alam semesta menengah. Tidak ada satupun dunia di Triciliocosm yang dimiliki oleh ras yaksa. Ras yaksa sangatlah misterius, seolah-olah mereka muncul di era kacau sebelum menghilang. Di manakah dunia hantu yang dimaksud oleh Raja Neraka Bitter Springs? Tampaknya tidak ada dunia hantu di alam semesta menengah. Ayo kita lihat. Badan utama marsial Dao memberi isyarat kepada Hell Lord Bitter Springs untuk memimpin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Tang Kong dan berkata, temani permaisuri Yu ke 8 neraka lainnya dan biarkan dia menelusuri 8 sutra neraka lainnya. Badan utama marsial Dao tidak menyembunyikan suaranya dan kata-katanya menyebar ke seluruh kota Torment Springs. Semua makhluk hidup di neraka mendengarnya dengan jelas. Melawan kekuatan tubuh utama marsial Dao, tidak ada makhluk hidup di neraka yang berani menolak. Berhenti sejenak, badan utama ilmu bela diri mengirimkan transmisi suara ke kesadaran roh selir Yu. Ingatlah untuk membawa kembali air dari mata air tanpa batas neraka. Baiklah, permaisuri Yu setuju. Mereka berempat dibagi menjadi 2 kelompok. Hell Lord Bitter Springs membawa badan utama marsial Dao ke Bitter Springs Hell sementara Tang Kong menemani permaisuri Yu ke 8 neraka lainnya. Banyak ahli neraka dari neraka Torment Springs yang tersebar juga. Dengan formasi teleportasi kota Torment Springs, badan utama marsial Dao dan Hell Lord Bitter Springs turun ke istana Bitter Springs tak lama kemudian. Saat badan utama marsial Dao melangkah ke istana mata air pahit, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia tiba-tiba bertanya, apakah dunia hantu yang Anda sebutkan adalah salah satu dari 6 jalan? Ya, Hell Lord Bitter Springs berkata, hantu lapar Dao, salah satu dari 6 jalan, adalah dunia hantu. Memang, badan utama marsial Dao baru saja mengingat bahwa karena Dao neraka dari 6 jalan adalah dunia yang hidup berdampingan dengan cabai menengah, maka Dao hantu lapar juga seharusnya sama. Dari kelihatannya, Dao hantu lapar, yang juga merupakan dunia hantu, seharusnya merupakan dunia yang hidup berdampingan dengan medium cabai dan dunia neraka. Kamu baru saja mengatakan bahwa ras yaksa berasal dari dunia hantu. Saat mereka berdua berjalan menuju penjara neraka Bitter Springs, badan utama marsial Dao bertanya. Hell Lord Bitter Springs menjawab, itu benar. Sebenarnya, ras yaksa adalah ras hantu. Badan utama marsial Dao mengingat kembali catatan para yaksa. Yaksa adalah kata Sanskerta. Terjemahannya menyebutkan bahwa mereka sangat lincah, dapat menggigit hantu dan memiliki gerakan yang tidak terduga. Kenyataannya, catatan itu telah mengungkap asal-usul ras yaksa. Badan utama marsial Dao bertanya lagi, menurut apa yang saya tahu, ada 3 garis keturunan ras yaksa. Silsilah mana yang dipenjara di sini? Yasha kekosongan. Hell Lord Bitter Springs berkata, Void yaksa sangat langka dan merupakan raja dari ras yaksa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan teknik gerakan yang lincah. Mereka bahkan bisa terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah, muncul dan menghilang secara tak terduga. Selanjutnya, Void yaksa ini adalah raja hantu gua surga yang sempurna. Oh, ekspresi terkejut melintas di mata tubuh utama marsial Dao. Tidak disangka dia akan memiliki kesempatan untuk melihat Void yaksa yang hidup di dunia neraka.
Lebih jauh lagi, itu bahkan adalah Raja Hantu Void Yaksa. Hell Lord Bitter Springs berkata, sejujurnya, Guru, meskipun ranah kultivasi dan kekuatan tempur saya lebih tinggi dari miliknya, Void Yaksa ini sangat kuat. Jika dia berada di puncaknya, saya mungkin tidak akan bisa menangkapnya hidup-hidup. Void Yaksa Gua Surga yang sempurna sebenarnya bisa lolos dari penindasan ahli kuasi kaisar. Kalau begitu, Void Yaksa memang luar biasa. Hell Lord Bitter Springs berkata, alasan mengapa saya bisa menangkapnya hidup-hidup adalah karena dia sudah penuh luka dan auranya lemah ketika dia tiba di dunia neraka. Kedua, Bitter Springs Hell memiliki serangan balik yang bagus untuknya. Badan utama Martial Dao berkata, yang Anda maksud adalah mata air pahit neraka, bukan? Tuan Neraka Bitter Springs tersenyum dan mengangguk. Masing-masing dari 9 mata air neraka memiliki kekuatan yang berbeda. Tercatat dengan jelas dalam buku kuno bahwa mata air pahit neraka dapat menahan ras hantu dan menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Bab 2714 Sungai Nether. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di istana Bitter Springs. Penjara neraka Bitter Springs dibangun tepat di samping Hell Bitter Springs dan dikelilingi olehnya, membentuk tanah terlarang. Hell Lord Bitter Springs membuka penjara dan terus-menerus membawa tubuh utama Martial Dao ke kedalaman bawah tanah. Setelah itu, dia maju dan akhirnya sampai di ruang rahasia di bagian dalam penjara. Agar Tuan Neraka Bitter Springs memenjarakan Void Yaksa di sini dengan sangat hati-hati, sudah jelas betapa dia menghargai yang terakhir. Berdiri di luar ruang rahasia, Hell Lord Bitter Springs tersenyum. Sejujurnya, Guru, saya tidak membunuhnya dan memenjarakannya di sini sepanjang waktu karena saya menghargai kemampuannya dan ingin dia tunduk kepada saya. Namun sayang sekali watak monster ini terlalu keras kepala. Dia dipenjara oleh saya selama bertahun-tahun tetapi masih menolak menyerah. Monster ini terlihat jelek dan berkepribadian masam. Tuan, berhati-hatilah nanti. Kotak. Tubuh utama Martial Dao tidak berekspresi dan tetap diam. Hell Lord Bitter Springs membuka ruang rahasia dengan hati-hati. Bagian dalamnya gelap dan menyeramkan, dan bau daging busuk terasa memuakkan. Tiba-tiba, di kedalaman ruang rahasia, bola api hijau menyala, menyinari wajah jelek dan menyeramkan. Sepasang mata melotot dan merah menatap tajam ke arah mereka berdua di pintu masuk ruang rahasia. Hell Lord Bitter Springs memasuki ruang rahasia terlebih dahulu dan menggunakan seni Dharma untuk menyalakannya. Tubuh Void Yaksa muncul dari kegelapan. Void Yaksa tingginya 30 kaki, jauh lebih tinggi dari tubuh utama Martial Dao dan mata air pahit penguasa neraka. Saat ini, anggota tubuhnya dirantai ke dinding di sekitar ruang rahasia. Tubuh utama Martial Dao dapat dengan jelas melihat bahwa daging Void Yaksa yang dirantai telah lama membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Misalnya, tulang tebal bahkan terlihat di bawah daging busuk di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Rantai yang menjebak Void Yaksa jelas mengandung kekuatan khusus. Jika dia tidak salah, rantai itu ditempa dari Hell Bitter Springs. Itulah alasan sebenarnya mengapa Void Yaksa bisa dipenjara di sini. Void Yaksa berada dalam kondisi yang mengerikan dan auranya lemah. Meski begitu, dia menatap dengan marah ke tubuh utama Martial Dao dan mata air pahit penguasa neraka dengan ekspresi ganas. Tubuh utama Martial Dao melangkah maju dan tiba di dekat Void Yaksa. Hell Lord Bitter Springs mengikuti dengan tergesa-gesa. Memang benar, Void Yaksa jelek dan jahat. Dia memiliki kulit hitam kehijauan dan kepala berbentuk punuk. Rambutnya bahkan terbakar dengan api hijau. Api hijau yang pertama kali menyala di ruang rahasia berasal dari kepala Void Yaksa. Orang biasa bahkan mungkin akan ketakutan saat pertama kali melihat Void Yaksa ini. Void Yaksa, yang selama ini tenang, tiba-tiba menjulurkan lehernya dan meregangkan tubuh ke depan, mengeluarkan raungan yang dalam ke tubuh utama Martial Dao. Void Yaksa membuka mulutnya, memperlihatkan gigi tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Dia berjarak kurang dari 1 kaki dari wajah tubuh utama Martial Dao. Suara keras datang dari rantai di keempat dinding. Jika bukan karena rantai mata air pahit itu, Void Yaksa mungkin akan menerkam tubuh utama Martial Dao. Jika itu orang lain, mereka akan menghindar secara naluriah ketika wajah seram dan menakutkan itu menerkam. Namun, badan utama Martial Dao tidak bergerak sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak berkedip dan menatap dalam-dalam. Ketenangan tubuh utama Martial Dao tampaknya juga mengejutkan Void Yaksa.
Beraninya kamu. Hell Lord Bitter Springs bereaksi dan sangat marah. Takut badan utama Martial Dao akan melampiaskan amarahnya padanya, dia buru-buru mengedarkan seni dharmanya dan mengencangkan rantai di sekitarnya. Rantai di Void Yaksa berkontraksi sekali lagi dan lingkaran besi itu bahkan tertancap di tulangnya. Kekuatan mata air pahit tidak hanya merusak tulang Void Yaksa. Rasa sakit itu membuat tubuh raksasa Void Yaksa bergetar terus-menerus. Namun, dia tetap tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengertakkan gigi dan menahannya. Badan utama Martial Dao mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar penguasa neraka mata air pahit berhenti. Hell Lord Bitter Springs memahami dan melonggarkan rantainya untuk sementara, mencabut hukumannya. Tubuh utama Martial Dao memandang Void Yaksa di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini pertama kalinya kita bertemu dan saya tidak menyalahkan Anda. Jangan biarkan aku melihatmu berperilaku seperti itu lagi. Badan utama Martial Dao ingin mendapatkan informasi penting dari Void Yaksa dan tidak berniat untuk berurusan dengannya lagi. Mengingat sifat ganas dan pantang menyerah dari Void Yaksa ini, ada kemungkinan besar kegagalan jika seni pencarian jiwa digunakan di dalamnya. Ketika dia mendengar ancaman dari tubuh utama Martial Dao, sedikit rasa jijik melintas di kedalaman mata Void Yaksa. Dia tahu bahwa pria berjubah ungu di hadapannya hanyalah manusia biasa. Manusia yang lemah selalu menjadi makanan mereka. Bahkan jika beberapa manusia mengembangkan beberapa garis keturunan yang kuat dan banyak kekuatan surgawi serta keterampilan rahasia, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Hell Lord Bitter Springs mencaci maki, inilah penguasa neraka yang sekarang dihormati oleh 9 neraka. Bis, sebaiknya kau berperilaku baik. Oh. Ketika dia mendengar itu, Void Yaksa mengeluarkan suara aneh dan menatap tubuh utama Martial Dao dengan kaget, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Manusia telah menjadi penguasa neraka. Orang tua di hadapannya adalah seorang ahli kuasi kaisar dan penguasa neraka Bitter Springs. Jika bukan dia yang mengucapkan kata-kata itu, Void Yaksa mungkin mengira itu hanya lelucon. Namun, segera setelah itu, Void Yaksa tiba-tiba menyeringai dengan ekspresi mengejek. Tak disangka dunia neraka telah jatuh ke kondisi seperti itu dan benar-benar bisa membiarkan manusia menjadi penguasa neraka. Saat Void Yaksa memikirkan hal itu, dia tiba-tiba mendengar manusia di depannya berbicara. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Jika Anda bisa memberi saya jawaban yang memuaskan, saya bisa membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda. Saat dia mendengar itu, kilatan cahaya melintas di mata Void Yaksa. Dapatkan kembali kebebasan. Kata-kata itu terlalu menggoda baginya. Dia telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum pernah tunduk pada Hell Lord Bitter Springs, dia ingin meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasannya setiap saat. Tanyakan saja. Void Yaksa berbicara dengan suara yang sangat tidak menyenangkan, seolah-olah ada batu yang menembus senjata besi. Saya ingin menuju ke cabai kosmos menengah. Apakah ada cara? Badan utama Martial Dao bertanya. Void Yaksa tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka badan utama Martial Dao memiliki pemikiran seperti itu. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit. Berhenti sejenak, dia bertanya lagi, bagaimana kamu bisa datang ke dunia neraka dari dunia hantu saat itu? Sungai Nether, kata Void Yaksa perlahan. Di saat yang sama, sedikit ketakutan muncul di matanya. Seolah-olah kata, Sungai Nether, memiliki kekuatan khusus yang membuatnya merasa takut. Sungai Nether, badan utama Martial Dao mengerutkan kening. Sepertinya ada beberapa catatan tentang Sungai Nether di buku-buku kuno dunia neraka, tapi kebanyakan tidak jelas dan penuh rahasia. Bab 2715 menuju hulu. Hell Lord Bitter Springs nampaknya juga terkejut ketika mendengar kata, Sungai Nether. Dia berpikir keras dan bergumam, mungkinkah Sungai Nether benar-benar ada? Apa yang Anda tahu? Badan utama Martial Dao bertanya. Hell Lord Bitter Springs menjelaskan, dikatakan bahwa penguasa neraka secara tidak sengaja pernah menyebut Sungai Nether. Menurut penguasa neraka saat itu, sumber 9 mata air neraka sebenarnya adalah Sungai Nether. Ketika dia mendengar itu, jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang. Dulu ketika dia melihat Hellfrost Springs, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Sebagian besar terbentuknya dunia neraka disebabkan oleh keberadaan 9 mata air neraka. Kotak.
9 mata air neraka menyediakan netherki dalam jumlah besar yang memungkinkan makhluk hidup neraka untuk berkultivasi di dunia ini. Selama itu adalah mata air, pasti ada sumber mata air. Agar 9 mata air neraka memiliki kekuatan yang begitu kuat dan memiliki kekuatan yang berbeda, apa sumber dari 9 mata air dan di mana letaknya? Dan sekarang, Badan Utama Martial Dao mendengar jawaban dari Hell Lord Bitter Springs. Sungai Nether. Badan Utama Martial Dao merenung sejenak dan berkata, dengan kata lain, Sungai Nether terbagi menjadi 9 aliran berbeda dan melonjak ke dunia neraka, membentuk 9 mata air neraka saat ini. Tuan Neraka Bitter Springs mengangguk. Fufu. Di sampingnya, Void Yaksa tiba-tiba mencibir dengan jijik. Binatang, apa yang kamu tertawakan? Ekspresi Hell Lord Bitter Springs menjadi gelap saat dia mencaci maki. Void Yaksa menyeringai. Jadi penguasa neraka yang bermartabat bahkan tidak tahu tentang Sungai Nether. Hahaha. Apakah menurutmu Sungai Nether ada hanya untuk terbelah menjadi 9 mata air neraka? Sumber utama 9 mata air neraka hanyalah anak Sungai Nether. Sungai Nether memiliki anak sungai lain yang mengalir ke dunia hantu kita dan juga merupakan sungai kehidupan dunia hantu kita. Ketika mereka mendengar hal itu, Badan Utama Martial Dao dan mata air pahit penguasa neraka terkejut. Pembentukan 9 mata air neraka hanyalah anak sungai dari Sungai Nether. Adapun anak Sungai Nether lainnya, mengalir menuju dunia hantu. Void Yaksa berkata dengan bangga, kita semua, hantu, dilahirkan dari sungai kehidupan oleh ibu hantu wanita. Nyonya hantu ibu. Tubuh utama Martial Dao sedikit menyipitkan matanya. Hell Lord Bitter Springs dapat mengetahui bahwa badan utama Martial Dao sedang bingung dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Dikatakan bahwa gelar kehormatan penguasa dunia hantu adalah Ibu Hantu Brahma. Badan utama Martial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, Ibu Hantu Brahma harus memiliki status dan level yang sama dengan penguasa neraka saat itu. Bentuk kehidupan khusus seperti ras Nether lahir dari 9 mata air neraka. Di dunia hantu juga terdapat sungai kehidupan yang memelihara makhluk hidup aneh seperti ras hantu. Baik itu 9 mata air neraka atau sungai kehidupan di dunia hantu, keduanya hanyalah anak sungai dari Sungai Nether. Kekuatan macam apa yang terkandung di Sungai Nether? Tidak heran mengapa bahkan Raja Hantu Void Yaksa bergidik ketakutan saat menyebut Sungai Nether. Di manakah Sungai Nether dan bagaimana terbentuknya? Tiba-tiba, badan utama Martial Dao merasa bahwa dia sedang berhubungan dengan dunia lain. Itu misterius dan luas, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan benar-benar berbeda dari alam semesta menengah. Adapun dunia neraka, mungkin hanya puncak gunung es dunia ini. Kamu belum memberitahu kami bagaimana kamu bisa sampai ke dunia neraka. Tuan Neraka Bitter Springs bertanya. Ingatan itu sepertinya sangat menyakitkan bagi Void Yaksa. Dia terdiam sesaat sebelum berkata perlahan, saya melakukan kejahatan keji di dunia hantu dan diasingkan oleh ibu hantu wanita ke Sungai Nether untuk mengurus diri saya sendiri. Saya sama sekali tidak bisa bertahan melawan kekuatan Sungai Nether. Namun, secara kebetulan, saya tersapu oleh arus balik Sungai Nether dan secara tidak sengaja memasuki anak Sungai Nether lainnya, 9 mata air neraka. Kemudian, saya mengikuti aliran 9 mata air neraka dan akhirnya tiba di mata air pahit. Badan utama Martial Dao telah tercerahkan. Jika 9 mata air neraka dan sungai kehidupan di dunia hantu memiliki sumber yang sama, secara teoritis, kedua dunia tersebut memang mungkin terhubung. Namun, kesulitannya terlalu besar. Kalau tidak, tidak akan ada satupun Void Yaksa yang melayang secara tidak sengaja setelah bertahun-tahun. Namun, meskipun dia mengetahui hal itu, tidak ada gunanya membantunya meninggalkan dunia neraka dan kembali ke alam semesta menengah. Jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya, kamu datang dari dunia hantu. Apakah ada cara untuk menuju ke medium cabai kosmos di dunia hantu? Ekspresi Void Yaksa berubah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Berbicara, tatapan tubuh perdana Dao bela diri tajam ketika dia menangkap kilatan gerakan di wajah Void Yaksa. Void Yaksa berkata, jika kita berada di dunia hantu, kita mungkin bisa turun ke alam cabai menengah melalui metode persembahan korban. Badan utama Martial Dao sedikit mengangguk. Ini adalah satu-satunya metode menuju ke medium cabai kosmos yang dia dengar sejauh ini. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Kalau begitu,
Ayo pergi ke dunia hantu dulu. Badan utama marsial Dao sudah mengambil keputusan. Void Yaksa menggelengkan kepalanya dan cemberut. Sungguh suatu kebetulan saya bisa sampai di dunia neraka. Mustahil bagimu untuk mengikuti 9 mata air neraka dan berenang melawan arus untuk memasuki sungai Nether sebelum menemukan anak sungai Nether dan memasuki dunia hantu melalui sungai kehidupan. Bukannya aku ingin mematahkan semangatmu, tapi dengan garis keturunan dan fisik manusiamu, kamu akan mati di dalam sungai Nether jika kamu masuk. Kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup, apalagi menemukan sungai kehidupan melalui arus yang panjang sebelum memasuki dunia hantu. Badan utama marsial Dao terdiam. Kenyataannya, ia tahu betul bahwa tingkat keberhasilan cara ini memang rendah, apalagi bahayanya. Namun, apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Biarkan dia pergi. Ekspresi tubuh utama marsial Dao berubah saat dia memberi isyarat kepada Hell Lord Bitter Springs untuk melepaskan rantai di Void Yaksa. Menguasai. Hell Lord Bitter Springs berkata dengan suara rendah, binatang ini tidak masuk akal dan sulit diatur. Rantai di tubuhnya masih utuh. Bagaimana kalau aku menyerahkan ujung rantai yang lain kepadamu? Hell Lord Bitter Springs tidak khawatir bahwa badan utama marsial Dao tidak dapat menaklukkan Void Yaksa. Namun, mengingat metode Void Yaksa, dia bisa muncul dan menghilang secara tidak terduga. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menekannya. Tidak perlu. Badan utama marsial Dao mengibaskannya dengan ekspresi tenang. Hell Lord Bitter Springs ragu-ragu sejenak tetapi masih mendengarkan pengaturan badan utama marsial Dao. Dia melepaskan seni Dharma dan melepaskan rantai pada Void Yaksa satu demi satu. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, ekspresi kegembiraan melintas di kedalaman mata Void Yaksa. Masih bisakah kamu berjalan? Badan utama marsial Dao bertanya. Void Yaksa menyeringai dan mengangguk. Tidak banyak daging yang tersisa di pergelangan kakinya kecuali 2 tulang pergelangan kaki yang tebal. Namun, Void Yaksa masih mengikuti di belakang badan utama marsial Dao. Awalnya, langkah kakinya terhuyung. Tak lama kemudian, daging busuk di pergelangan kaki dan pergelangan tangan Void Yaksa sudah mulai rontok dan daging baru muncul. Raja hantu Void Yaksa ini pulih dengan kecepatan yang terlihat.